kisah bertajuk Suara Hati. Seiring salam dengan sembah bersusun dalam 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 6 Sumedang, yang kami hormati para wali kepala sekolah, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 6 Sumedang. Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di kampus SMP Negeri 6 Sumedang dalam acara diseminasi seminar implementasi budaya positif di kelas dan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Nurmailis SPD. Maaf ada sebaik pantun. Tomat matang daunnya rendah, bunga mawar terlihat merekah. Selamat datang terucap indah. Semoga acara bertambah berkah. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Wakasek Kurikulum, 3. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, 4. Pemaparan materi budaya positif, 5. Sesi tanya jawab, 6. Refleksi kegiatan, 7. Doa, dan 8. tutup. Para hadirin yang berbahagia, agar menambah berkah, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, marilah kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Wakasek Kurikulum kepada Bapak Suherman SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang sudah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa menghadiri dalam acara dan kegiatan implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kearibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan, mungkin hanya saya atau kami mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan ini. Yang pertama, dan sangat memotivasi dan apresiasi kepada Ibu Elis Nurmailis sebagai CGP yang sudah jungkir balik lah barangkali mempersiapkan hari-hari tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin kami juga meminta bantuan kepada kita semua untuk seyogianya
nanti yang akan disampaikan Ibu Elis adalah sebagai ilmu buat kita. Artinya bahwa kekurangan kita di mana kita perbaiki, kelebihan kita di mana kita teruskan supaya ya meningkat. Motivasi kita meningkat, ilmu pengetahuan kita, dan meningkat etika-etika kita di dalam kelas dan di sekolah. Mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suherman SPD. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Jatika Pria Utama MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Elis Nurmailis sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Sumedang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 Sumedang. Puji syukur kita sama-sama panjatkan karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan insya Allah dilancarkan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung, pemimpin alam, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari berbagai pembicaraan yang disampaikan oleh banyak pejabat atau pihak-pihak pembuat kebijakan, sering kita mendengar, dan ini kita sadari dan kita alami, ada satu keniscayaan dalam hidup kita. Salah satunya adalah perubahan. Itu adalah satu keniscayaan. Dulu kita bayi, kemudian kita remaja, dewasa, sekarang malah ada yang sudah jadi manula mungkin. Itu adalah perubahan, dan perubahan itu adalah keniscayaan, sesuatu yang bakal terjadi. Dunia berubah, teknologi berkembang, dan kita tidak bisa terdiam dalam posisi yang nyaman. Kita harus mengikuti perubahan itu, karena kita akan ketinggalan kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan itu. Pemerintah membuat suatu program yang intinya adalah bagian dari perubahan. Program pemerintah ini dilakukan secara masif, artinya ini sangat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Program itu dinamakan program itu dinamakan program guru penggerak. Itu disosialisasikan dan disampaikan kepada kita, dan kita harus menindaklanjutinya. Langkah pertama dari tindak lanjut yang kita laksanakan adalah apa yang diminta oleh pemerintah kita lakukan. Kita semua diminta untuk menjadi guru penggerak, karena itu adalah satu program yang sudah direncanakan dan diperhitungkan secara matang. Bahkan pada saatnya nanti, ini mungkin juga satu keniscayaan, bahkan berarti semua guru pada saat nanti harus menjadi guru penggerak.
penggerak. Nah, kebetulan di sekolah kita, alhamdulillah ya, walaupun pada dasarnya pemerintah meminta kita semua mengikuti, walaupun tidak semua, satu orang alhamdulillah telah mengikuti kegiatan guru penggerak ini pada angkatan atau gelombang ke-7. Karena Sumedang itu baru memulai program guru penggerak itu dimulai dari angkatan ke-5. Saya sebagai pimpinan berharap, sebenarnya sangat berharap semua Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat untuk itu harus mengikuti. Karena sekali lagi suatu saat mungkin ini menjadi suatu keniscayaan. Saya sangat ingat sekali ketika dulu guru SMP itu standar kompetensi akademiknya itu ya, itu adalah PGSLTP, artinya pendidikan 1 tahun setelah SLTA. Jadi guru SMP tidak lama dirubah menjadi diploma 1. Jadi untuk jadi guru SMP itu jadi diploma 1. Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan. Untuk jadi guru SMP harus diploma 2. Berikutnya harus diploma 3. Dan sekarang harus S1. Itu adalah perubahan yang niscaya. Dan saya memperhitungkan, andai itu dijadikan pijakan, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan guru SNDT harus S2. Karena kita melihat dari sejarah. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya kesempatan, jangan berpikir kernaon itu penting, akhirnya kita cukup. Nah itu karena Bapak Ibu yang masih punya kesempatan bekerja minimal 10 tahun ke depan, masih mungkin saja hal itu terjadi. Saya sangat mendukung kalau di antara Bapak Ibu ada yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Selanjutnya guru penggerak. Guru penggerak di sekolah kita sudah ada 1. Dan ini juga saya apresiasi, alhamdulillah minimal sekolah kita juga mengikuti program pemerintah ini. Kita tidak terlalu malu, kita tidak ketinggalan, karena ketika siapapun pihak yang pemangku kebijakan datang ke sini, ketika berbicara tentang guru penggerak, kita ada salah satu calonnya. Yang lain yang tidak sempat bisa mengikuti, minimal harus memberikan kontribusi yang besar, mendukung, mendorong, dan sebagainya. Baik lembaga, baik sekolah sebagai lembaga, kepala sekolah sebagai pimpinan, maupun guru-guru sebagai teman sejawat atau rekan kerja. Meureun mencek bahasa Sunda mah, peupeuriheun milu. Nah, jadi guru penggerak atuh ngadukung. Nah, dukungan itu bisa kita lakukan dalam banyak hal, tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu nanti akan paham dengan sendirinya. Salah satu dari sekian banyak langkah atau proses untuk menjadi seorang guru penggerak itu dilaksanakan di sekolah. Salah satunya adalah hari ini. Hari ini adalah kegiatan seorang calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata. Jadi dalam program perjalanan menjadi seorang guru penggerak itu dituntut untuk melaksanakan aksi nyata di sekolah. Namanya saja guru penggerak. Jadi dia itu harus mampu menggerakkan diri sendiri, menggerakkan teman sejawat, menggerakkan warga sekolah, bahkan menggerakkan rekan seprofesi di luar sekolah. Kalau tidak mampu sampai seperti itu, ya gagallah dia sebagai guru penggerak. Nah, salah satu proses untuk bergeraknya itu adalah kegiatan semacam ini. Dan Bapak Ibu dimohon untuk bisa membantu, untuk bisa mengikuti, karena ini bagian dari dukungan atau support kita terhadap rekan sesama guru di sekolah ini. Sehingga mohon maaf hari ini Bapak Ibu mungkin waktunya terganggu ya dalam kegiatan KBM. Tapi ini juga sangat penting.
apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak hari ini adalah sebuah karya ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan penelitian. Makanya kegiatan ini bisa disejajarkan dengan seminar penyampaian karya tulis atau hasil penelitian. Dan ini bisa memberikan kepada kita selain dari manfaat substansi yang disampaikan, ini juga disahkan bagi kita untuk bisa menerima sertifikat seminar. Jadi selepas ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat seminar. Ada manfaatnya juga buat kita, karena kebetulan di saat-saat yang sedang up to date itu kita sekarang diharuskan mengisi e-office ya, minimal yang belum pernah punya kegiatan dan memiliki bukti fisik berupa sertifikat seminar-seminar memang ayah gitu setelah keluar. Nah itu mungkin saya tidak harus banyak memberikan sambutan karena ini kegiatannya juga di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tidak terlalu banyak mengganggu, dan mungkin juga nanti akan ada paparan yang lumayan dari yang bersangkutan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Elis sudah melangkah sampai ke jenjang kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu bisa mengikuti ini sebagai bentuk dukungan dan support kepada teman sejawat. Mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua dan kegiatan ini bisa dilancarkan. Kemudian juga kedepannya Bu Elis bisa diberikan perjalanan yang mulus ya untuk menjadi seorang guru penggerak. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pria Utama MPD. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya pada acara pokok pemaparan materi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Elis Numailis SPD. Adapun biografi dari beliau adalah sebagai berikut. Nama lengkap Elis Numailis SPD, tempat tanggal lahir Sumedang 15 Juni 1976. Pendidikan terakhir S1 PPKN UPI Bandung. Pengalaman mengajar dari tahun 2006 sampai sekarang, dan beliau mengajar di SMP Negeri 6 Sumedang mata pelajaran PPKN. Untuk itu marilah kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Kepada yang terhormat Ibu Elis Numailis SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para wakil kepala sekolah, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak Guru yang telah bersedia hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada saat ini kita dapat menghadiri kegiatan ini qadarullah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga tak lupa sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya.
Pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan izin kegiatan, sehingga permintaan saya untuk melaksanakan aksi nyata berupa diseminasi implementasi budaya positif diperkenankan, diizinkan pada hari ini, hari Sabtu 28 Januari 2023. Semula ini akan dilaksanakan hari Rabu, namun ada kegiatan jadi mundur pada hari sekarang, hari Sabtu. Kemudian juga ucapan yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, kepada ibu bapak guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Dan saya ucapkan permohonan maaf ya. Sebenarnya saya berdiri di sini bukan berarti saya serba bisa, walaupun saya mengikuti pelatihan program guru penggerak, tapi masih banyak sekali kekurangan yang saya rasakan, dan saya semata-mata berdiri di sini bukan berarti sok tahu, sok menggurui dan serba bisa, tapi karena ini adalah salah satu tugas dan kewajiban yang harus saya tuntaskan, begitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu akan saya mulai. Materi implementasi budaya positif yang akan saya paparkan ini merupakan rangkaian dari kegiatan program guru penggerak yang jatuh pada sebutnya modul 1.4. Ini aksi nyata, modul 1.4. Masih ada lagi 4 modul lagi, dan itu perjalanannya alhamdulillah masih panjang. Semoga saya diberi kesehatan, kelancaran, dan saya mohon doanya juga dari rekan-rekan sekalian, karena ini berakhir sekitar bulan Juli 2023. Kemudian juga materi implementasi budaya positif ini telah bukan melewati ya, telah disetujui, telah dikonsultasikan kepada PP, guru pengajar praktik dan juga fasilitator, dan ini merupakan rangkuman dari hasil pelatihan PGP, program guru penggerak. Nah, awal dari ini ya, topik materi simulasi yang pertama adalah pengantar, kemudian ada filosofis pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara, ada profil pelajar Pancasila, kemudian apa itu budaya positif, kemudian ada 5 kontrol restitusi, ada perbedaan apakah itu hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian ada bagaimana kita cara membangun budaya positif di kelas dan di sekolah, dan di akhir juga ada refleksi kegiatan. Ini dianggap sangat penting refleksi itu, jadi nanti saya mungkin ibu moderator ya minta mungkin ya 2 orang guru untuk menyampaikan refleksinya kepada khususnya kepada saya untuk dilaporkan. Kemudian ya, sebagai pengantar, budaya positif itu adalah salah satu landasan kesehatan, yang namanya kesehatan. Jadi indikator sehat tidaknya suatu sekolah, karena sekolah yang maju itu belum tentu memiliki budaya positif. Maju di sini maksudnya maju fasilitas, sarana, sapras gitu ya. Jadi budaya positif itu berisi rangkaian nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang diperlihatkan dalam aktivitas sehari-hari. Budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah berkaitan dengan peran sekolah sebagai institusi pembentuk karakter, atau selama ini kita mengenal pendidikan karakter atau PPK ya. Nah, sebagaimana makna dari pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia pribadi, kemudian dan juga sebagai anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, kalimat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya itu berulang-ulang kali dikutip, dimaknai dalam PGP program guru penggerak. Karena kenapa? Karena inti dari program guru penggerak adalah
segala sesuatu itu selalu berbasis, selalu berfokus, selalu berpihak pada murid. Kenapa? Karena ingin agar para siswa itu, para murid itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan tersebut mengisyaratkan kita sebagai guru untuk membangun komunitas di sekolah yang menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia yang berdaya, tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak juga kepada masyarakat. Nah, karakter seperti apa sih yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan dari KHD? Nah, itu selaras dengan tujuan pendidikan KHD bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk mendorong murid berhasil atau sukses dalam akademik saja, tapi lebih jauh lagi mendorong kepada moral, mental, dan akhlak murid agar berkembang dengan baik ketika sudah terlibat dalam masyarakat. Jadi benar-benar menyiapkannya. Dengan bagaimana caranya? Makanya sesuai dengan tujuan pendidikan, bukan meluncurkan ya, mempersiapkan adanya profil pelajar Pancasila yang telah kita semester kemarin, sekarang juga dilaksanakan P5 disingkatnya ya. Nah, coba diamati para hadirin sekalian ya, ibu bapak guru, betapa konsep yang sangat hebat ya, 6 profil pelajar Pancasila. Itu yang harus kita dorong, yang kita harus siapkan, minimal, bukan minimal ya, anak didik kita memiliki karakter seperti ini. Yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Garis miringnya, dia mengakui persatuan kesatuan gitu ya. Kemudian bergotong royong, kemudian juga kreatif. Nantinya ke sana inovatif, kreatif, inovatif, kemudian bernalar kritis. Kemudian juga dan terakhir mandiri. Betapa itu tugas kita, mendorong, merancang, merencanakan bagaimana mewujudkan, mengarahkan agar pelajar-pelajar di sini setidaknya memiliki poin-poin ini. Bagaimana caranya yang sudah dilaksanakan, dan ini aset yang sangat bagus di SMP 6 adalah berupa pembiasaan dari Senin sampai Sabtu yang dilaksanakan oleh anak-anak dengan disiplin yang bagus. Hari Senin dengan upacaranya, Selasa dengan sholawatnya, hari Rabu untuk jasmaninya, olahraga gembira, hari Kamis ada literasi untuk akademik membacanya, kemudian Jumat Yasin, Asmaul Husna, dan Sabtu sholat dua. Betapa full program-program untuk mendukung karakter, pendidikan karakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Juga di akhir pekan ada khusus tentang peningkatan P5 ini. Ya. Nah, ternyata landasan budaya positif itu telah ditetapkan oleh pemerintah ya dalam PGP itu harus berpusat atau berpihak pada murid. Apapun, everything is about student. Maaf ya, bahasa Inggrisnya. Ada budaya sekolah menurut Pulan 2007. Yang namanya budaya sekolah itu keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat di sekolah dan aktivitasnya sehari-hari. Itu disebut budaya sekolah. Dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai pulang sekolah, ekstrakurikuler itu termasuk pada budaya sekolah. Sedangkan menurut Diana Peterson, budaya sekolah itu berbagai tradisi, berbagai kebiasaan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, tidak mendadak ya, oleh guru, oleh murid, orang tua, staf administrasi yang bekerja sama menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, dari budaya sekolah itu untuk materi kali ini diarahkan ada kata positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu. Jadi kita harus punya planning. Oh, itu yang harus dimunculkan dalam lulusan pelajar itu minimal mempunyai karakter muncul, kritisnya, hormatnya, adabnya, dan bertanggung jawab. Nah, di sini guru memegang posisi sentral, ya, harus sentral ya, karena dalam upaya mewujudkan budaya positif ya ada di kelas kita di guru dan di sekolah.
Guru harus memahami bagaimana cara memposisikan saat berhadapan dengan murid yang kemudian disebut dengan namanya ya kalau di PGP itu sebutnya posisi kontrol guru dan disiplin positif. Dua hal itu mewarnai kita aktivitas kita sehari-hari. Ada pertanyaan, kita guru seperti apakah saat ini? Nah ini nanti ada tabelnya mungkin kelihatan deh. Nah ini tabelnya kecil tapi nanti bisa dibagikan. Dalam tabel itu menunjukkan di mana posisi guru menempatkan posisinya di kelas atau di sekolah. Apakah dia sebagai penghukum, posisi kontrol mengendalikan anaknya? Apakah dia sebagai sosok yang membuat merasa bersalah? Apakah dia memposisikan dirinya dengan murid itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer? Mungkin ini kalimat yang konsep-konsep yang tidak asing ya bagi kita sebagai pengguru dari pedagogi. Nah, inilah salah satu yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah salah satunya posisi kontrol sebagai manajer dengan keyakinan kelas. Dalam upaya menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada kontrol manajer. Di sini guru berperan sebagai pamong mengarahkan ya, yang menuntun atau memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun bukan berarti kebebasan yang membahayakan ya, sebebas-bebasnya bukan seperti itu, tapi yang bukan berarti bebas tanpa arahan dan kehilangan pedoman, tetapi bebas mengekspresikan keinginannya, pemikirannya, pendapatnya, karena setiap kepala anak-anak itu berbeda pikiran, berbeda kehendak. Nah, ada kaitannya ini dengan keyakinan kelas ya. Nanti akan diterangkan di akhir di sesi bagaimana membangun budaya positif. Ini saya sudah mencoba melaksanakan tentang keyakinan kelas di kelas 7C. Nah, setelah tadi 5 kontrol restitusi atau ada juga disiplin positif. Ada yang dikenal dengan namanya, ini semua dalam rangka mendisiplinkan anak ya. Ada dengan cara hukuman, ada dengan cara konsekuensi, dan ada dengan cara restitusi. Apa perbedaannya? Kita lihat dulu ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau cenderung tiba-tiba, bersifat satu arah. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik, psikis. Anak bisa saja tersakiti trauma oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kemudian juga ada konsekuensi. Itu biasanya sudah terencana, sudah disepakati, dibahas, disetujui dengan murid ya. Nah, dalam bentuk itu konsekuensi biasanya ditentukan oleh guru. Namun murid memahaminya atau menyepakatinya. Pada konsekuensi, murid akan mengalami yang awalnya tidak nyaman dulu dalam waktu jangka pendek. Tetapi konsekuensi itu biasanya berdasarkan data yang bisa dihitung. Kalau sudah 3 kali kamu tidak mengerjakan, kamu harus begini. Seperti itu namanya konsekuensi. Ya Bu, saya paham. Nah itu apa? Kalau tidak membawa cat air waktu melukis, kamu harus apa? Nah itu kesepakatan ya, murid memahami. Kemudian ada restitusi. Disebut juga ini disiplin positif. Sebagai suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid melakukan kesalahan, guru akan mengajaknya berefleksi untuk memperbaiki sehingga anak akan belajar makna tanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Ya, jadi waktu ada melakukan kesalahan, guru tidak melakukan sospol. Apa ya? Sospol. Ya, tapi dia mengeluarkan langkah-langkah bijaknya bagaimana memperbaiki anak itu, karena di otaknya langsung bagaimana ini dampaknya kepada anak dalam jangka panjang. Nah, ini ibu bapak guru pasti sudah tidak aneh ya. Namun saya ingin bertanya dulu. Ada pertanyaan di depan? Bisakah memilih dari lari apakah hukuman atau konsekuensi?
Coba ya, nomor 1 dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa butuh hukuman? Salah satu ciri hukuman itu kadang kesalahannya tidak selaras dengan hukuman. Ya, kan terlambat hadir, tapi disuruh lari. Itu biasanya hukuman. Atau di push up-kan. Kamu datang 7-10 menit, berarti kamu 710 kali push up, enggak ya? 10 menit. Ini yang kedua. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Itu lebih ke fisik ya. Kaki 1 di depan kelas. Coba bayangkan apa yang di benak anak waktu disuruh seperti itu. Perbaikan, menggerutu, dendam, kesumat atau gimana? Kemungkinan menggerutu. Keinginan kita memperbaiki menguap karena kesalahan kita ketika memberikan kedisiplinan. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama 10 menit. Betul, konsekuensi. Pasti guru itu sebelum ada kalimat ini dia di awal dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Setuju tidak kalau kalian terlambat masuk kelas berapa menit harus diganti? Apakah jam istirahat atau jam pulang? Kata anaknya ngula-ngula. Ya sepakat, itu ditulis. Itu namanya konsekuensi. Dalam benak anak itu bagaimana? Nah ini masalah kita kan. Nah aku makin telat, emang mau deui. Itu kan ada sisi positifnya. Kita nggak usah sosok dulu gitu, nggak usah. Anak dengan sendirinya bisa memperbaiki kesalahannya. Pas dia 10 menit istirahat, 10 menit jam pulang, dia tuh bukan menggerutu. Nah benar aku makin telat, jadi gue mau beli mie ayam atau burung. Jadi gue pulang ketinggalan ambles. Nah itu namanya konsekuensi. Perubahan ke anaknya yang kita lihat, ya, perubahan ke anaknya jangka panjangnya. Kita jangan melihat sisi yang saat itu terjadi, tapi ke depannya. Kemudian yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir 10 menit untuk pelajaran PJOK olahraga. Selaras ini olahraga terlambat. Pasti Pak Ridwan dulu olahraga begitu ke anak-anak. Terlambat, bapak kapilan ke bapak kadir 10 menit lari 2 kali lapangan basket. Pak Ridwan yang terlambat, berarti Pak Ridwan yang lari, yang enggak ya? Ya kan Pak Ridwan dengan anaknya kan harus memberi contoh. Pak Ridwan, masa Pak Ridwan okang-okang anaknya lari? Pak Ridwannya saya lihat ikut lari bersama anak paling depan. Yang terakhir, berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika guru menerangkan. So, apa hubungannya ngobrol dengan diterik matahari? Anak kan waktu dipanas-panasan kan mau guru tuh kan? Pirami ngobrol seutik ngomong ke drakor, mencorekan kan udah ngomong emang orang terupot, emang orang terpatung tuh bisa ngomong kan gitu kan mau guru tuh. Tapi kalau dengan konsekuensi dan restitusi dampaknya berbeda. Itu yang kita inginkan. Kita puas sih sebenarnya dengan sport, dengan mengangkat kaki, dengan mengelilingi lapangan. Kita tuh puas sebagai guru, puas, sopan. Tapi lihat ke anaknya, tapi lihat ke dampak ke anaknya. Dan dampaknya itu tidak bisa terlihat 1 hari 2 hari, nanti bertumpuk-tumpuk ya dampak implementasi. Kemudian, nah itu yang tadi adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini ada 5 ya. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif? Tujuannya kita harus paham dulu kriteria utama dari disiplin positif. Yang pertama, bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan. Ini untuk menunjukkan sikap hormat dan memberikan semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru, dengan teman di kelasnya sehingga ia merasa bagian dari kelas.
Jadi yang kita asuh, yang kita arahkan itu bukan benda, tapi makhluk yang berjiwa, mempunyai mental. Jangan sampai gara-gara kita mental dia down. Betapa besar dosa kita kalau sampai seperti itu. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dan tindakan yang diambil. Misalnya pemberian hukumnya bersifat dapat menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi berpotensi memberikan dampak negatif dalam proses belajar yang bersifat jangka panjang. Dengan begitu pendidik harus fokus pada perubahan perilaku dan peningkatan perilaku yang menetap, bukan hanya pada perilaku yang berhasil diterapkan saat itu. Jadi ketika memberikan disiplin positif berbagai caranya, yang tadi sudah tahu dengan cara konsekuensi dan restitusi, kita harus mempertimbangkan, ini sih hari itu dia nurut, tapi dampaknya jangan sampai contohnya karena ketika rambut gondrong, ya, sedangkan dia dalam fase sedang pamer, puber, dia merasa gaya dengan rambut sedikit panjang gitu ya. Ke teman wanitanya itu, ke temannya. Tapi oleh Lila dengan sadisnya gundulan. Ya waktu itu dia nurut, tapi dampaknya, efeknya, apakah bisa dia tidak sekolah? Bisa. Jadi ketika kita melakukan langkah-langkah disiplin, kita harus panjang. Dampaknya apa nanti nih kalau begini? Dampaknya apa kalau begitu? Jadi jangan dibiasakan kita suka bereaksi spontan ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Diteliti dulu. Kenapa kamu rambut gondrong? Kita tidak tahu, dia seorang guru bapaknya. Untuk membayar 15.000 itu dia susah. Kita dengar sadis. Sini, ambilkan gergaji, gunting ibu. Wah, dan betapa sedih ketika ditanya, ibu udah sanes alim dicukur, ayah acisna, sok. Mau gimana kita? Karena kita udah mau bawa gergaji dan gunting. Kita tidak tahu, ternyata alasannya bukan tidak mau, tapi tidak punya. Jadi jangan selalu bereaksi spontan. Jangan sospol, jangan reaksi spontan. Diam dulu. Yang kita hadapi itu manusia dengan segudang latar belakang yang kita tidak tahu, kita tidak paham. Ya. Dampaknya kita lihat kalau anak nanti jadi trauma melihat tukang cukur atau melihat gunting gergaji gara-gara kita gimana. Kemudian keempat, menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti munculnya rasa hormat, ya, peduli terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah dan tanggung jawab, berkontribusi dan bekerja sama. Kalau sesuatu kita niatkan untuk memperbaiki diri secara positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Tidak akan ada dendam, tidak akan ada nyirian, tidak akan ada trauma. Tapi perubahan dengan dirinya sendiri, hidup sendiri, karena kita melakukannya dengan niat baik positif. Ya kita kan diam, lihat perubahan karakter dia, gitu ya. Nanti akan itu insya Allah ini kan hasil penelitian ilmiah, itu nanti akan seperti itu, ya terjadinya. Kemudian yang kelima, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka sendiri dengan cara yang membangun. Kenapa itu dari mana ya? Ketika kita merefleksi, ketika anak dengan kita ada komunikasi atau diajak ngobrol. Bisa ibu bapak ngobrol dengan murid? Bisa, ditanya dulu. Dan kita jangan berperan ganda sebagai guru dan sebagai hakim dan sebagai polisi dan sebagai BNN. Wah, sokoromos. Buka kantong, itu namanya jenol, narkotik. Nah, buka bala-bala ini. Oh. Contohnya, ya, gitu. Oke. Ya kan itu. Oke, sedikit lagi ya. Ini, nah, ke materi yang hampir terakhir ya. Penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan yang holistik. Holistik apa Pak Herman ya? Menyeluruh. Ya, menyeluruh. Jadi penerapan pendidikan disiplin positif itu dapat membantu sekolah
memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Lebih manusiawi, lebih adil hukuman, konsekuensi atau restitusi? Lebih adil dan manusiawi yang mana? Restitusi konsekuensi yang tadi. Sok manusiawi itu gering, pucat, terlambat, kudu lari, kumaha mun kesalari pingsan udah. Manusiawi tidak. Nah gitu ya contoh. Kemudian murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa melakukan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan itu boleh atau dapat diterima. Sehingga ada kemungkinan mereka akan melakukan kekerasan juga terhadap orang lain. Semua anak didik sini seperti Bapak pimpinan bilang mempunyai mata dan telinga. Mereka bisa meniru kita. Keterlambatan kita mungkin bisa ditiru. Jalan kita bisa ditiru. Kadang omongan kita juga ditiru oleh mereka. Kita di akhir guru, di akhir menerangkan suka ada ya, begitu ya, nah gitu. Anaknya jadi ya, ada seperti itu. Mereka punya mata dan telinga. Jadi kita tidak bisa sebebas-bebasnya bergerak di sekolah. Ada banyak mata yang memandang, banyak telinga yang mendengar. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Ya itu tugas kita sehari-hari ya. Kita sebagai sentral di kelas, kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, jangan diabaikan. Sudah diterangkan untuk sebagian mungkin paham, tapi sebagian lagi mungkin tidak mendengar, ngantuk. Jadi kita jangan bosan-bosan ketika ada pelanggaran di depan mata, setidaknya kita tegur. Jadi mereka paham itu salah, itu tidak boleh. Jadi ulah bosan ya. Kemudian agar perubahan positif berhasil, diperlukan pendekatan yang koordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Betul? Betul. Jadi harus solid, kelihatan semua. Dan anak juga bisa membaca. Perkara rompaknya, biji burung, baju mata biji hidung, biji belang, bukan hari Jumat pakai baju pramuka. Kan itu tidak kompak. Ya? Gitu. Kemudian sekolah, maaf ya Pak Ian, sekolah perlu berkoordinasi dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat mempraktekkan disiplin positif di rumah. Ingat ibu-ibu, anak yang kita asuh, yang kita anak pamong itu punya orang tua juga. Dan perilaku mereka juga kaitannya akhirnya dengan orang tua. Suka nanya anak-anak pas masuk sahabat sholat subuh, harante ya. Ditanya ada ibu bapak lagi ibu bapaknya juga tidak tanya. Nah kamu betul sholat subuh, kalau ngabugakeun bu, bapak ibu kamu ke mana? Terus ayam angkat ke pasar hari itu. Kamu tuh sholat dengan naon gitu? Udah daripada kesiangan. Jadi kaitan yang terjadi pada anak kita di kelas, anak rampus makan, jadi rumah nanti belum makan, tidak ada makanan dari sore hari mungkin. Jadi apapun yang kita hadapi itu adalah manusia dengan segudang latar belakang yang kita tidak paham, misteri istilahnya ya. Jadi kita jangan sok tahu kamu makan ayam 2 piring rakus, anak kita makan 3 hari gitu ya. Jadi jangan selalu bereaksi spontan ya. Nah ini kemudian berikutnya bagaimana upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid dengan membuat kesepakatan kelas. Dulu mah mungkin kontrak belajar, sekarang ada istilah di PKP itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Setelah mempelajari urgensi budaya positif dan konsep budaya positif itu guru harus diharapkan dapat membangun budaya positif di sekolah. Ya betul ya. Kemudian semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas dan membantu proses belajar mengajar agar lebih mudah dan tidak menekan.
Kemudian seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara guru dan murid, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut atau kurang memahami mengapa aturan itu ada. Dan terakhir, kurang adanya komunikasi yang menyebabkan relasi antara guru dan murid kurang baik. Bagaimana menciptakan visi sekolah untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid? Mengembangkan visi bersama tentang apa yang ingin dicapai oleh sekolah itu lebih baik daripada fokus pada masalah atau perilaku yang buruk. Ada baiknya mulai dengan melihat hal-hal positif yang sudah berhasil di sekolah. Ini bisa menjadi landasan untuk membangun visi bersama bagi komunitas sekolah yang berpusat pada diri murid dan pemberdayaannya. Jadi kita harus cerdas membaca aset sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Aset itu kalian modal. SMP 6 sudah bagus nih kebiasaannya, sudah bagus ekstrakurikulernya, IoT-nya sudah bagus. Nah itu kita seimbangkan, jangan terus mengurus hal-hal yang kurang baiknya. Budak teh ngarancel wae di luar, apakah di belakang, apakah bergerombol. Kita harus seimbang, kita harus dibiasakan juga mempelajari aset-aset atau hal-hal yang berhasil di sekolah. Berikutnya, visi yang dikembangkan harus mendukung hal-hal diantaranya penciptaan lingkungan belajar yang ramah anak. Ramah anak yaitu tempat di dalamnya baik murid, pendidik, orang tua merasa dihargai dan didukung, serta tempat yang dapat membuat murid merasa bebas mengekspresikan pandangan mereka, dan tempat yang bisa mengembangkan bakat potensi yang mereka miliki. Pengajaran dan penguatan positif bertujuan untuk membangun hubungan antar komponen sekolah yang harmonis, yang saling peduli, saling menghormati, menghargai. Kemudian ada kebijakan dan strategi yang mengurangi perilaku yang tidak dapat diterima, yang melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah, pendidik, orang tua, murid, dan manajemen sekolah. Nah, itu materi yang terakhir. Sekian, terima kasih. Pak Ian, Bu Esi, sekian, terima kasih. Begitu yang saya dapat sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan, saya sampaikan permohonan maaf ya atas kekurangan-kekurangan yang barusan saya sampaikan dalam pemaparan. Ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elis Nuwaini SPD. Para hadirin, demikian pemaparan dari Ibu Elis Nuwaini SPD. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mengingat waktu yang sangat terbatas dalam sesi tanya jawab ini, saya hanya memberi kesempatan hanya untuk 2 orang penanya. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu Ike untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Ibu. Tadi Ibu menayangkan tentang keyakinan kelas. Apakah itu sama dengan kontrak belajar? Kalau boleh bisa dijelaskan bagaimana keyakinan kelas yang telah dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu ya Bu ya. Sekarang penanya kedua, silakan Ibu Bapak yang mau bertanya. Oh ya, silakan Ibu Lisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tadi Ibu menerangkan tentang 5 posisi kontrol guru berhubungan dengan murid dan memilih posisi bersikap sebagai manajer adalah yang terbaik. Mohon untuk diberikan contohnya seperti apa. Oke, terima kasih Ibu Lisda. Silakan kepada Ibu penyaji untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ike.
Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu sama dengan kontrol belajar? Kalau boleh dijelaskan bagaimana keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas? Terima kasih Wika atas pertanyaannya tentang keyakinan kelas ya. Ya memang dulu itu kita kenal dengan namanya kontrak belajar. Nah sekarang dinamai dengan keyakinan kelas, kesepakatan itu sama saja dengan kontrak belajar. Pernah Ibu melakukannya? Biasanya di awal semester. Pernah ya? Nah, apakah secara resmi ditulis? Dipangmalkan? Tidak tertulis. Nah, itu sama juga saya dulu pernah melakukan kontrak belajar dengan anak ditulis di papan tulis Word. Terus seakan-akan kita memaksa, tidak ada anak yang mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang dalam pendidikan PGP ada aturannya, ada caranya. Gitu ya. Nah, ini sudah saya coba kemarin di kelas 7C. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu, ini tujuannya nanti untuk disiplin positif ya. Disiplin yang ngahidangkeun budak ngerti sendiri. Karena apa? Karena dengan keyakinan kelas, mereka menuliskan pendapat-pendapat mereka mutlak dari hati sanubari mereka sendiri, tidak dipaksa. Gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya tentang bagaimana kelas impian. Jadi pas pertanyaan ke anak-anak waktu di awal pelajaran ya, ini bagusnya di awal pelajaran. Anak-anak kita bertemu lagi dengan ibu ya, 6 bulan ke depan kita akan belajar supaya kelas menjadi kondusif. Bagaimana kalau kita membuat aturan kecil-kecilan? Buat apa Bu? Ya ini agar keadaan PBM, keadaan kelas berlangsung dengan kondusif dan itu mendukung kalian sendiri. Nah ibu akan bertanya bagaimana pendapat kalian tentang suatu kelas impian. Nah kita fasilitasi. Nah agak keren sedikit ya, pakai kertas yang warna-warni itu dibagikan ke setiap anak. Ibu ada 32 anak, berarti kita anak nanti ke depan ada 32 pendapat. Tapi rata-rata ada yang sama, tapi rata-rata beda ya. Ternyata setelah dibaca kelas impian mereka itu, saya ingin ada kelas yang bersih. Gitu woy. Itu capek kan? Tidak harus waspol, jujuritan, menaikkan tensi darah, oh usah. Tenang ya, kita tunjuk. Dan itu secara tidak sadar kita melatih satu rasa tanggung jawab, rasa menghargai, menghormati. Kemudian apalagi yang muncul ya? Mematuhi aturan, disiplin ya. Itu mungkin Bu Ika bisa dipraktekkan ya. Dulu mah kita sebutnya kontrak belajar, dan sekarang ditulis. Ya. Terima kasih kepada Ibu Elis. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Lisda mengenai 5 posisi kontrol guru berhubungan dengan murid dan memilih posisi bersikap sebagai manajer adalah yang terbaik. Mohon untuk diberikan contohnya. Ya. 5 posisi kontrol guru ini adalah pendapat dari Gusen ya. Mengatakan bahwa guru itu bisa berposisi sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Perbedaannya ini dari tindak laku gurunya gitu. Contoh, sebagai penghukum, guru itu cenderung dia menggunakan kekuatan fisik, kekuatan psikisnya membuat anak dihukum. Kata-katanya ya sadis, keras, tegas, dihukum sampai membuat anak bisa menangis atau trauma. Itu penghukum. Kamu terlambat masuk kelas, berdiri, tong hijau. Itu penghukum. Tong hijau, tong duduk. Mereka kandung kantong berat, tong diturunkan kantongnya. Udah terlambat. Lihat, nih terlambat. Itu penghukum. Killer man. Kemudian pembuat merasa bersalah. Yang gimana Bu? Ya, ini perkataan anak, gerak tubuh guru itu membuat anak merasa, aduh gara-gara api hidupnya jadi gitu. Jadi ada rasa minder anaknya. Ada kamu kunaonnya mani tenurut pisan ka ibu teh. So
ibu sampai ke tensi darah setiap melihat kamu. Tensi darah ibu naik, ibu terkudu ke puskesmas dulu diperiksa. Gara-gara kamu ibu baik di kelas teh. Itu kan di depan anak-anak yang lain. Jadi anak tersebut nanti akan muncul rasa minder, dia akan dibully. Si penyebab tensi darah ibu naik. Gara-gara kamu ibu tuh sampai naik berat badan begini. Kumaha kamu ya? Sok tanggung jawab tuh. Kumaha kamu main game wae? Ibu mah sedih ya. Ibu mah pada ngawang guru, bakat ibu sedih. Guru nawe mau dosa ngawang guru. Itu dampaknya ke anak bukan hal yang positif, tapi apa? Minder. Dia merasa penyebab segala kesalahan yang terjadi di dunia ini adalah gara-gara saya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah ini mah terlalu dekat, terlalu gaul, terlalu galau ke anak. Nanti lama-lama anak akan mengaku kita bestie. Anak bestie. Itu sulit untuk menyembuhkannya karena anak itu perlu diajar tegas dan beradab. Jadi posisi teman di sini kayak boleh enggak? Tapi kita juga harus pintar menjaga, mengajari mereka batasan. Dan anak mama tengah-tengah teh batasan teh datang-datang nangkup. Ibu mau disungit nangkup. So kita tidak tahu batasan di mana? Kamu disuruh kan udah kan? Hari ibu kosong chattingan di abdi teh meni sadis. Wah, udah langsung mundur besok nanti ke sekolah sambil gara-gara kurang dikitukeun. Jadi kalau kita boleh sebagai teman, tapi kita pandai bagaimana mengajari anak-anak, mana orang tua, mana guru, batasannya kita harus ajari dulu. Ibu dan namun tidak sebagai teman, anaknya tidak akan bercerita, boleh sebagai teman, tapi kita harus pandai memberi pelajaran kepada mereka, memberi cara gimana memberikan batasan yang baik. Sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau guru menjadikan anak sebagai target. Tahu target? Diikuti terus. Kamu ada catatannya ya. Kamu waktu Senin tahun lalu, terlalu lama. Kemarin 2 minggu yang lalu kamu tidak mengerjakan halaman segini-segini. Anaknya dikejar-kejar, terus dipantau, gitu kan? Dan buat disiplin biar anaknya mengerjakan tugas, boleh tidak? Boleh sebenarnya mah. Tapi kita lihat dampak ke anaknya. Apakah memberikan beban? Bisa saja menjadikan beban dan bisa saja anak menjadi tidak sekolah. Lalu mengerjakan tugas matematika 10 soal, tinggal ikut. Wah, gitu ya. Nah ini ternyata menurut Guson, posisi kontrol guru yang paling ideal itu sebagai manajer. Contohnya, ada anak tidak masuk, tok ibu, punten, sok kamu sini, sok si pegat tas tamri berat. Kunaon makin terlambat, gitu kan? Itu susutlah kesana sampai ke ilung kesana. Sok obrol ke ibu abis itu untuk naik motor dikuncung kesolokan. Oh, atau lesing kemarin dikuncung atau masuk ke kejebur ke kesolokan. Nyambung kan motor abis itu butut. Kita tanya dulu. Tapi ibu teh gini, kamari kamu terlambat, nah mudah-mudahan ini. Kamari deui, kamu teh dulungan kucing. Ayo teh alasan, ayeuna kamu naon motor. Kita sebenarnya enggak curiga ya anak itu alasan. Tapi kita tanya dulu dan kita cari solusi. Jadi manajer itu posisi ideal, jadi dia tidak bersifat sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Gitu. Tidak membuat anak sebagai teman. Jadi paling ideal. Dasarnya kumahanya kita sebagai manajer, tujuan di otak kita bukan membalas dendam, merasa tidak dihormati budak kesiangan, merasa dibodohi budak ngebohong wae, sering ngebohong wae berbagai alasan. Tapi tujuan di otak kita bagaimana merubah perilaku anak yang suka kesiangan itu dengan kesadarannya sendiri. Jadi ditanya, nah karena kamu udah terlambat 15 menit ya, ini sudah pelajaran berlangsung. Nanti kamu sesudah istirahat ya, kita ngobrol dulu bagaimana sebenarnya kamu setiap Senin terlambat wae aneh dengan berbagai alasan gitu kan. Boleh? Ya sok kamu duduk dulu. Nah, kita aja. Kita tak usah dendam. Kamu kaburangan
kita melaksanakan sebagai pola penghubung. Begitu Bu Lisna, ya semoga puas. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya lain kali nanti ada tabel ini kurang jelas ya, ini bisa disampaikan di share. Begitu ya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Elis Numayana. Semoga jawabannya bisa diterima dan cukup memuaskan. Alhamdulillah rangkaian acara 1 sampai dengan 5 sudah selesai dilaksanakan. Acara selanjutnya yaitu refleksi kegiatan. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi. Silakan Bapak Refli. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan hari ini saya sudah bisa menyimak tentang program yang berhubungan dengan program Guru Penggerak yang dalam hal ini disampaikan oleh penyanyi yang bernama Ibu Elis. Dan alhamdulillah tentu dari pemaparan yang baru disampaikan termasuk dalam dialog yang tadi disampaikan, saya mendapatkan berbagai pencerahan kaitan tentang bagaimana membangun budaya positif, termasuk bagaimana pendekatan-pendekatan di dalam membangun budaya positif itu. Yang saya terkesan dalam pemaparan itu, jadi pertama bahwa tadi implementasi budaya positif itu merupakan sebuah sebuah usaha di mana kebiasaan baik atau budaya kebiasaan yang berulang-ulang dengan dasar nilai dan keyakinan yang baik untuk mendapatkan sebuah perubahan atau timbulnya sebuah karakter di seorang siswa atau anak. Dan itu saya terus terang tercerahkan dengan berbagai pendekatannya. Tadi disampaikan bahwa sekolah kita sudah melaksanakan itu dengan berbagai pembiasaan dari hari Senin sampai Sabtu. Tetapi ada yang lebih menarik lagi bahwa ternyata instrumen membangun budaya positif itu pendekatannya itu tidak dengan hukuman, tidak yang dipandang secara dipandang itu merupakan pandangan yang klasik lah gitu. Tetapi justru ini lebih kepada adanya membangun umpan balik yang bersifat konsekuensi dan restitusi atau disiplin positif. Dan itu pun konsekuensi yang dilakukannya pun dengan pendekatan yang demokratis, melibatkan anak sehingga anak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Terus yang kedua, restitusi disiplin positif. Bahkan disiplin positif ini tadi disampaikan harus memperhatikan kenapa kalau anak begini. Artinya disiplin positif itu betul-betul dilandasi dengan investigasi yang positif gitu, sehingga ruh daripada kita ingin mengubah anak itu datangnya dari kasih sayang kita kepada anak. Nah, sehingga timbul dalam diri bahwa kita mengajar dengan baik. Nah, terus dari dialog yang disampaikan juga tadi disampaikan bahwa ada kontrak belajar dengan lisan dan seterusnya, termasuk juga tadi guru sebagai manajer. Artinya guru itu harus memiliki seni di dalam mengubah perilaku anak sehingga anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, dari situ tentu saya mendapat pencerahan. Dan terakhir bahwa ternyata pola implementasi budaya positif yang tadi disampaikan itu ternyata yang saya pandang lebih humanis gitu ya, humanis. Jadi betul-betul pendekatannya itu psikologis sehingga kita bisa mendapatkan harapan yang kita harapkan gitu dalam pembelajaran. Itu saja mungkin kesan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Refli. Untuk yang akan memberikan refleksi yang kedua, silakan Ibu, Bapak.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya secara pribadi sangat percaya terhadap kompetensi Bapak dan Ibu dari sejarah perjalanan pendidikan, pengalaman mengajar dan sebagainya. Tapi kadang karena kita adalah manusia yang tidak luput dari hilaf. Kemudian bahasa Sunda mah hilafnya pokok. Jadi jika itu hilaf bahasa Indonesia jadi hilaf bahasa Sunda. Salah yang pokok. Di awal tadi pemateri sudah membuat satu statement bahwa saya berdiri di depan bukan karena saya segala tahu dan saya tidak ingin menggurui. Mungkin salah satunya adalah mengingatkan bagi kita yang lupa. Tapi jujur saya mengakui ketika tadi saya menyimak, karena ini hal-hal yang baru yang datang dari perubahan. Ini ada hal yang baru buat saya gitu. Bahkan saya sebagai kepala sekolah, namanya gitu ayeuna terang aya istilah hukuman, konsekuensi, restitusi, itu baru buat saya. Yang lainnya mungkin diingatkan karena saya lupa. Artinya apa yang saya sampaikan hari ini, saya mengapresiasi pemateri di samping materinya yang tidak terlalu banyak gitu ya, kita tidak terlalu capek menyimak, artinya ini efektif. Kemudian isinya juga bagus dan bermanfaat bagi kita. Refleksi itu kan gambaran dari apa yang barusan didapat. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Harus disampaikan kalau namanya refleksi. Tapi mohon maaf, ini mau bukan sisi buruk atau kesalahan, tapi saya menangkap beberapa istilah yang kemudian mohon Bu Elis mungkin sebagai pemateri terpengaruh dengan. Jadi pada saat seorang Ki Hajar Dewantoro atau siapapun para ahli yang hidup di masa lalu, kemudian mereka membuat sebuah teori atau pendapat atau statement atau apapun menggunakan kata murid. Da baheula bener, anak itu adalah murid. Nah pada saat sekarang udah beda karena ada tiga, kalau tidak salah ada tiga perubahan istilahnya, murid, siswa, peserta didik. Jadi kalau mengucapkan kutipan itu ya jangan dirubah. Ucap Ki Hajar murid yang murid. Tapi ketika kita yang menyampaikan, ya asa beda di zaman Ki Wali gitu ya, ada kecap murid gitu ya. Itu ini sebenarnya Bu Elis tidak melakukan kesalahan itu, tidak. Hanya saya menangkap ada beberapa istilah yang mungkin Bapak Ibu atau kita semua nanti hilang atau lupa gitu ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedikit ya. Kata yang sering disampaikan dalam materi asli itu murid Pak Hadir. Murid. Berdasarkan teori yang Iya, tidak pernah ada kata siswa, tidak pernah ada kata peserta didik. Jadi terbiasa memakai murid seperti waktu Zoom juga waktu ini. Tapi waktu ada misalnya refleksi esai-esai, jadi sesuaikan ada kata siswa, ada kata peserta didik. Terima kasih Pak atas refleksinya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ya silakan Ibu Denden untuk memberikan refleksi. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bu Elis karena rangkaian mulai dari kegiatan bergerak sudah berapa persen mungkin ya dilalui sampai pada tahap diseminasi yang pertama ya Bu Elis ya. Apa yang disampaikan sama Bu Elis tadi menambah wawasan saya atau istilah sebenarnya yang ketiga hal tadi saya rasa saya pernah melakukannya tapi tidak tahu istilahnya ya. Hukuman mungkin pernah tapi lebih ke sini saya hukuman mungkin berapa persen ya dikurangi ya. Hukuman kan tidak sesuai. Yang sering saya lakukan mungkin yang kedua konsekuensi itu selalu saya lakukan ketika di awal masuk ke kelas.
rule of the game, belajar bahasa Inggris sama itu gimana. Misalkan ada aturan yang pertama adalah telat 15 menit ke kelas, berarti tunggu di depan pintu, tidak boleh kemana-mana. Salah satunya contoh seperti itu. Ketika anak telat 15 menit, mereka sudah tahu konsekuensinya. Atau misalkan tugas kelompok atau tugas individual, telat 1 hari, poinnya atau nilainya dikurangi berapa persen, 10%, 2 hari 20%. Nah itu suatu hal yang menjadi pembelajaran ke anak, mereka lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab untuk yang konsekuensi. Yang ketiga, sekali-kali memang saya suka melakukan ketika saya ada anak yang melakukan kesalahan, memang menegur, tapi pada akhirnya kita membuat anak itu paham apa kesalahannya. Jadi tidak hanya menegur saja, jadi membuat mereka, oh ini kesalahan saya, kedepannya mudah-mudahan, dan insya Allah biasanya mereka akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan kan ya, bukan hanya kita memberikan ilmu, juga mendidik, yang mendidik menjadi anak yang asalnya kurang baik atau kurang baik yang menjadi lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nindya. Barangkali masih ada? Sudah cukup. Para hadirin, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Acep Saifuddin SPDI. Kepada Bapak Ustadz Acep Saifuddin SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'in wa kalimin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yudafi madhidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ahidna bittaqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibati nadamah fil hali wal mali inna sami'a du'a. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata hilaf dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan makan keripik di tepi sawah. Awas, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.